Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Marwatu Soliha dengan NPM 2271020048 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali sebuah materi mengenai flowchart yang merupakan mata kuliah dari algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu Bapak Mizan Al-Khairi Kesuma Eskom MTI. Flowchart merupakan suatu bagan yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah dari proses dimulai sampai proses selesai. Adapun tujuan dari flowchart yakni yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada agar menjadi lebih rapi dan mudah dipahami simbol-simbol yang standar. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan atau menunjukkan apakah langkah yang telah dibuat itu sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah kita untuk menemukan error akibat proses yang belum tepat ataupun langkah yang tidak tepat. Lalu yang ketiga yaitu untuk dokumentasi, di mana pada bagian ini untuk mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita buat. Simbol flowchart. Standarnya sendiri, simbol flowchart ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama flow direction symbol, kemudian processing symbol, lalu ada input atau output symbol. Flow direction symbol dibagi menjadi 4 simbol, yaitu yang pertama flow atau arus, bentuknya tanda panah. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jalannya suatu arus atau suatu proses. Kemudian yang kedua ada communication link, digunakan untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian yang ketiga ada offline connector, di mana digunakan untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dengan halaman satu lembar yang berbeda. Yang keempat ada konektor, yaitu digunakan untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman satu lembar yang sama. Processing symbol digunakan untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbolnya yang pertama ada proses, bentuknya seperti persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk memproses suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer dan biasanya menghasilkan perubahan suatu data atau informasi. Yang kedua, ada simbol manual, digunakan untuk menunjukkan tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, berarti ini dijalankan secara manual. Kemudian yang ketiga ada decision atau logika. Langkah ini digunakan untuk menunjukkan kondisi tertentu. Biasanya, jika di pemrograman, simbol ini digunakan ketika keadaan codingnya ada kata for, while, do, atau do while, atau yang lainnya. Digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi yang bisa ya atau bisa tidak. Selanjutnya, ada yang namanya predefined process, digunakan untuk menyediakan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Jika dalam pemrograman simbol ini bisa disebut dengan inisialisasi. Lalu ada terminal yang digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Dalam flowchart, biasanya kita menggunakan terminal ini untuk menuliskan kegiatan antara mulai ataupun selesai. Atau dalam bahasa Inggris biasanya sering kita sebut dengan start dan end. Lalu selanjutnya ada offline storage, di mana data dalam simbol yang akan disimpan oleh suatu media tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ada
Manual input digunakan untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyword. Input atau output simbol. Yang pertama ada data, disimbolkan dengan bangun jajar genjang dan digunakan untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian yang kedua ada storage data, digunakan untuk menyatakan input yang berasal dari disk atau output yang disimpan ke disket atau storage atau penyimpanan data. Kemudian yang ketiga ada dokumen, digunakan untuk mencetak dokumen. Contoh algoritma flowchart. Yang pertama yaitu cara kerja kalkulator dalam menyelesaikan sebuah proses penjumlahan. Nah, di sini kita awali dengan kata mulai dengan simbol yang ini ya. Kemudian kita masuk ke unsur input yang menggunakan simbol jajar genjang. Kata-katanya yaitu masukkan bilangan A dan masukkan bilangan B. Setelah unsur input, lalu kita masuk ke unsur proses menggunakan simbol persegi panjang. Nah, di proses ini akan dijumlahkan bilangan A dengan bilangan B, kemudian dimasukkan ke variabel hasil. Setelah unsur proses, kita masuk ke unsur output. Nah, ini outputnya adalah tampilkan variabel hasil. Lanjut ke selesai. Kemudian kita ke contoh yang kedua, yaitu algoritma cara membuat kopi. Tentunya ini kopi yang enak ya. Nah, pertama kita awali dengan mulai. Simbolnya masih sama seperti contoh yang pertama tadi. Kemudian masuk ke unsur input. Ketika membuat kopi, jadinya unsur inputnya seperti ini ya, yaitu masuk kopi, gula, dan air panas ke gelas. Input masih menggunakan simbol jajar genjang. Lalu kemudian setelah unsur input, kita masuk ke unsur proses. Simbolnya persegi panjang seperti ini, dan prosesnya adalah aduk hingga merata, kemudian dicicipi. Masih di unsur proses, ini ada pencabangan. Karena kita akan membuat kopi yang enak, jadinya di sini ada pertanyaan, apakah kurang manis? Nah, jika jawabannya iya, berarti kita masuk ke unsur input lagi. Dan apakah yang diinput? Yaitu tambahkan gula. Nah, setelah itu masuk ke unsur proses, yaitu aduk hingga merata, baru ke unsur output, yaitu kopi siap diminum. Dan kalau pertanyaan tadi, apakah kurang manis, dan jawabannya tidak, bisa langsung masuk ke unsur output, yakni kopi siap diminum. Sekian materi flowchart yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.